Ya, sebelumnya pemirsa Komisi 1 DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Agus diantar oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya, calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto tiba di gedung DPR sekitar pukul 10 pagi tadi. Jenderal Agus didampingi oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara juga ikut mendampingi Jenderal Agus. Mereka bersama-sama berjalan di gedung DPR untuk memasuki ruang Komisi 1 sebelum dilakukannya uji kelayakan dan kepatutan. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut terkait dengan fit and proper test yang sudah dijalani oleh Jenderal Agus Subianto, kita akan berbincang dengan Mas Hairul Fahmi selaku pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies. Selamat sore, Mas Hairul. Selamat sore. Ya, Mas Hairul, pasti Anda juga mengikuti ya bagaimana tadi bergulirnya fit and proper test di Komisi 1 DPR. Anda memandang seperti apa penilaian Anda terhadap visi dan misi yang disampaikan oleh Jenderal Agus? Iya, saya kira kalau visi misi yang disampaikan oleh Jenderal Agus ya sudah ya secara normatif oke lah ya, karena memang ini kan kita lihat visi misi Panglima TNI dari masa ke masa ini itu memang selalu berkesinambungan ya, selalu merupakan manifestasi yang sifatnya berkelanjutan dari visi misi presiden, kebijakan pemerintah di sektor pertahanan, rencana strategis yang mengacu pada pencapaian kekuatan pokok, termasuk juga rencana pembangunan jangka menengah nasional kan gitu. Jadi saya kira sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan apa yang disampaikan oleh calon panglima sebelumnya dalam fit and proper test panglima sebelumnya, tapi yang ada adalah hanya mungkin perbedaan prioritas dan inovasi yang sifatnya aplikatif dalam implementasi tadi. Itu saya kira yang tampak dari terutama dari jargon prima yang disampaikan oleh Jenderal Agus Subianto yang tadi. Menurut Anda jadinya itu sudah cukup untuk menjawab tantangan TNI saat ini? Ya, saya kira kita tidak mungkin menyelesaikan semuanya sekaligus gitu ya. Makanya yang disampaikan oleh Jenderal Agus itu kita maknai sebagai prioritas kan gitu. Nah, prioritas itu sudah cukup tergambarkan ya, bagaimana membangun kekuatan yang profesional, yang responsif gitu ya. Itu kan hal yang memang menjadi concern gitu ya. Selain upaya peremajaan alutsista yang memang sudah berjalan sejauh ini, profesionalisme, integritas, responsibilitas itu kan hal yang memang menjadi concern, dan saya kira itu sudah cukup lah ya. Dalam waktu 2 tahun ini Jenderal Agus katakanlah mengimplementasikan prioritas-prioritasnya itu dalam berbagai bentuk kebijakan dan tindakan gitu ya, terutama terkait dengan hal yang bersifat pembangunan karakter, pengembangan spesialisasi, kapabilitas ya. Termasuk kemampuan dasar tadi menembak dan bela diri yang disampaikan Jenderal Agus ini penting saya kira, karena dasarnya memang harus kuat dulu sebelum kita bicara soal bagaimana mengembangkan spesialisasi dan mengembangkan kemampuan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang sifatnya non-konvensional di masa depan. Mas Hairul mungkin bisa lebih spesifik. Jadi kalau menurut Anda sendiri tantangan TNI di tengah ketidakpastian global, juga kita akan menghadapi pemilu, apa yang harus menjadi prioritas? Yang harus menjadi prioritas tadi membangun profesionalisme ya, artinya karakter prajurit, terus juga kompetensi prajurit itu harus diselaraskan juga dengan moralitasnya, dengan dengan integritasnya ya,
apa namanya, kita tidak hanya bicara soal kemampuan, tapi kita juga bicara soal kepatuhan pada hukum, apa namanya, kita bicara soal bagaimana kemudian juga kemampuan itu bisa diintegrasikan dalam apa namanya, operasi-operasi di medan sebenarnya dengan apa namanya, dengan bentuk interoperabilitas ya, baik apa namanya, antar satuan dalam matra maupun antar matra gitu ya. Interoperabilitas ini juga yang penting. Jadi saya kira kalau terkait internal, tantangannya adalah itu tadi ya, berkaitan dengan apa namanya, profesionalisme dan integritas. Tapi kalau terkait dengan eksternal ya, kita punya banyak output. Nah ini Panglima TNI tentu harus bisa menggunakan apa namanya, kemampuan diplomasi militernya untuk mengantisipasi juga ya, potensi-potensi hotspot di sekeliling kita, potensi-potensi apa namanya, tantangan dan ancaman yang terkait misalnya juga ini yang terbaru misalnya terkait dengan kerjasama militer Amerika dan Papua Nugini. Ini kan berada di pulau yang sama dengan apa namanya, provinsi Papua ya, apa, 3 provinsi kita di Papua, sehingga ini perlu juga dilihat bagaimana Panglima TNI itu berkontribusi dalam upaya mengantisipasi ancaman-ancaman itu. Baik, terima kasih Mas Hairul. Pangkat Militer Indonesia sudah bergabung dan berbagi perspektif di Berita Satu Sore. Selamat sehat, Mas Hairul.